ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 yang pertama. Yang kedua, kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia bahkan di luar mancanegara, biar mengerti tentang apa sebenarnya Islam Jamaah. Dan yang ketiga adalah kepada saudara saya hijrah yang sudah hijrah, semakin mantap, semakin yakin, semakin kuat dalam hijrahnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Luar biasa dakwah kita, cara kita berdakwah melalui beberapa metode, beberapa jalur, beberapa alat yang masih ramai terdapat di tiga, yaitu yang pertama adalah di YouTube itu sendiri, yang kedua di Facebook paling ramai, dan yang ketiga juga di TikTok. Tiga-tiganya ini hampir setiap hari saling melengkapi, saling mengupload dan lain sebagainya, sahabat-sahabat, terutama di Facebook. Yang paling ramai di Facebook, yaitu sahabat-sahabat banyak yang mengupload. Tentunya jangan lupa saya ingatkan, diniatkan bukan untuk merendahkan namun untuk mendakwahi. Jadi semata-mata bukan untuk merendahkan mereka, tetapi untuk mendakwahi, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal sehat, selamat mereka. Sehingga narasi-narasi yang muncul, tulisan-tulisan yang muncul, caption-caption yang muncul juga sedikit banyak harus memantik otak mereka, memantik pikiran mereka, agar mereka bisa berpikir. Jangan hanya semata-mata merendahkan, ya, jangan hanya semata-mata merendahkan. Karena apapun itu niatnya, dakwah itu mulia sekali, namun sepeleset niat salah, maka juga akan hasilnya tidak akan maksimal. Seperti halnya ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, misal di TikTok juga saya baca banyak. Justru malah di TikTok itu langsung banyak yang merespon adalah warga Islam Jamaah. Itu keutamaannya. Kalau YouTube, sebagian YouTube itu tidak respon, hanya beberapa orang. Saya lihat ada segelintir orang, nggak sampai separuh dari jumlah JRK lah, nggak sampai. Tetapi kalau di TikTok itu hampir komentator itu hampir 95% adalah warga Islam Jamaah. Tandanya apa? Mudah sekali tandanya. Ngomel-ngomel. Kemudian nggak nyambung komentarnya. Ada yang agak bijak tapi lucu. Yang banyak nggak nyambung komentarnya. Ngomel-ngomel, marah-marah. Ada yang agak bijak tapi lucu. Ini yang terjadi. Ini yang muncul, ini yang ada. Mereka ketika ribat akli salib misalnya di TikTok, silakan yang belum follow, silakan, mau follow silakan. Tulis aja ribat akli salim, dan insya Allah muncul ada sekitar 4.000 subscriber atau follower kita. Itu mayoritas yang mengomentari adalah warga-warga Islam Jamaah. Padahal saya tuh biasanya kalau jarang-jarang buka sih, saya buka nanti sehari baru saya pas santai-santai buka lagi. Tapi kalau saya misalnya agak unik gitu, saya komentari dengan video. Jadi walaupun mereka komentar tulisan, tapi saya komentari dengan video, kan fair itu.
fair sekali. Sementara tidak ada dalam kalangan Islam Jamaah yang mereka bisa mengirim atau dia mengirim videonya ke saya, belum ada. Ya paling dari bahan tertawaan kalau seperti itu. Di antaranya saya tadi kasihan seorang ibu, namanya siapa tadi? Ada kok seorang ibu, nanti ditampilkan di sini ya. Ketika saya mengulas tentang bahwasannya infak persenan itu adalah diada-adakan. Artinya kalau diada-adakan berarti tidak ada syariat. Artinya kalau tidak ada syariat, sedangkan itu urusannya adalah finansial, berarti kemungkinan adalah memperkaya diri. Artinya kalau memperkaya diri, kalau tidak ada laporan yang pasti, berarti bisa dikatakan penipuan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada seorang ibu-ibu yang faham jamaah. Dia mengomentari dengan agak bijak, tapi lucu. Semua komentar Islam Jamaah yang bijak-bijak itu jadinya lucu. Karena kita mantan. Jadi kan memang kita itu nggak menolak di dalam Islam Jamaah itu ada banyak orang-orang bijak. Misalnya udahlah ngurusi awakmu sendiri. Kita ibadah sebenarnya tidak mengganggu orang lain. Itu sebenarnya bijak. Kalau kita di dalam, wah bijak sekali. Tapi ketika kita sudah keluar, lucu sekali. Kan nggak sesuai fakta, nggak sesuai moto, nggak sesuai visi dan misi Islam Jamaah. Kita kan negara Indonesia sudah damai-damai dipecah belah oleh JRK. Lucu. Maunya tertawa lah. Ada bagian orang yang bijak seperti ini. Tadi saya menemukan sebuah komentar yang bijak. Anggap bijak lah. Katanya gimana? Udah saya ikhlaskan. Itu ditipu nggak ditipu urusan sana. Pokoknya saya niat sedekah katanya. Ya. Pokoknya saya niat sedekah. Mau ditipu kek, mau tidak kek, itu urusan amir sana. Saya niat sedekah. Bu dan warga Islam Jamaah semua yang mendengarkan, silakan diikuti apa yang saya sampaikan. Silakan didengarkan, bantah kalau ada kurang tepat. Yang pertama, kami itu mantan. Dan kami tidak sendiri. Ratusan, bahkan ribuan orang mantan. Sementara praktek infak Islam Jamaah itu salah. Dari sisi timbangan para ulama, dari sisi syariat salah. Ada sendiri namanya zakat. Ada sendiri namanya sedekah infak untuk orang-orang terdekat kita dulu. Kesalahannya di mana? Ditentukan. Sementara yang wajib ditentukan hanya zakat. Zakat pun itu 2,5% per tahun. Bukan per bulan, per tahun. Islam Jamaah sudah 10% per bulan pula. Ya buat oke no ya. Jadi kita itu menyampaikan kepada anda jenengan anda semua, antum semua itu, kita sampaikan bahwa itu salah. Kalau misalnya mengatakan itu urusan mereka, artinya anda membiarkan penipuan, anda membiarkan sesuatu yang salah. Alah, bohong lah. Nggak ada orang yang ditipu ikhlas itu, nggak ada. Awalnya juga marah-marah. Wong kita itu sudah sadar sendiri aja. Kemudian baru menyadari bahwa kita adalah orang yang kena tipu. Dan kita juga pernah menipu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Artinya kita menjadi pendoktrin. Itu aja kita gelo. Ya Allah. Itu aja kita terbahasanya gelo. Bahasa Jawa ya apa gelo. Gelo ya sakit. Udahlah. Nggak usah. Secara apa namanya secara akal manusia namanya ditipu ya tetap kecewa. Itu kan hanya antum itu anda semua itu karena terdapat doktrin yang menempel kuat di dalam otak jenengan. Sampai saking kuatnya doktrin, walaupun kita menjadi keset, walaupun kita dipindah-pindah nggak punya harga diri misalnya, tapi itu urusan jamaah wani susuk. Apa wani susuk? Ya wani kita bayar lah gitu aja. Wani jujur. Itu apaan itu? Jadi bukan tentang jenengan. Kalau sampean sudah tahu diberi kabar pada mantan korban penipuan lalu anda mengatakan, udah saya sebenarnya ikhlas. Apa bedanya? Antum kemudian beli sesuatu kemudian ditipu, dibilangin mbak itu penipu, mbak malah terus setor terus. Kan nggak mungkin urusan dunia. Jadi Islam Jamaah itu
taleni dengan kata-kata paling murni, kemudian agar paling murni biar dia utuh di bawah, orang luar dikafirkan, mantannya dimurtadkan, lalu Anda itu di dalam sudah diperas. Itu target utamanya itu, tidak minter nih, enggak. Tidak pahamnya agama, enggak. Ya seakan-akan berkedok agama. Tapi yang banyak adalah hanya taklid, hanya urusan golongan, golongan. Sementara urusan Allah banyak diabaikan. Sekarang saya tanya ibu-ibu ini, atau siapapun yang menyimak, Anda lebih semangat ngaji sambung atau semangat sholat jamaah? Tanya yang jujur, jawab yang jujur pada hati Anda. Sementara undangan sholat berjamaah, undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara sambung hanyalah untuk butuh persaksian dari pengurusnya. Sambung itu apa? Toh ngaji, datang ke majelisnya yang diwajibkan dari kelompok 1 minggu 3 kali, desa mungkin 1 bulan atau 1 bulan 2 kali atau 1 kali, kemudian daerah 1 bulan 1 kali. Jadi itu Pak. Jadi kita jangan sampai kemudian seakan-akan wah gaya nih lah mau gaya nih. Oh, saya tuh ridho ditipu. Masa dah ada lah ditanya orang ridho ditipu itu dah ada. Nggak mungkin. Pastikan nggak mungkin. Urusan sholat lihat. Warga Islam jamaah. Ada yang mempersungguh. Ada yang nemen-nemen nih. Bisa dipastikan tidak. Tidak begitu mempersungguh. Ya salah kadarnya. Sementara urusan sambung, urusan ngaji, berlomba-lomba. Urusan memberi sedekah kepada orang tua, fadil walidaini diabaikan. Sementara urusan infak persenan, itu nyata, fakta nyata dan ada data. Jadi kalau kita misalnya mengingatkan seorang ibu-ibu atau seorang jamaah tentang masalah infak, bukan tentang malah dengan ikhlas, tak tanya balik. Itu hanya omong kosong, itu hanya basa-basi. Seandainya pun nanti suatu saat ibu-ibu atau orang-orang ini yang dikodar ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hijrah misalnya. Bisa hijrah. Misalnya. Masya Allah. Ketem-ketem bahasanya. Ketem-ketemnya apa? Nyata aku ditipu lah bahasanya. Baru sadar. Nah kita itu kan enak dong. Kita sudah menyadari hal itu. Lalu kita mengingatkan sahabat-sahabat yang di dalam. Kita mengingatkan sahabat-sahabat yang di dalam. Jangan sampai Anda tertipu. Jangan mau ditipu. Islam tidak terbatas sebuah golongan. Islam tidak terbatas karena keimaman, amir, desa, kelompok, pusat, daerah. Enggak. Islam rahmatan lil alamin. Islam sangat mudah. Islam tidak harus kemudian sholat di dalam masjid golongannya sendiri. Yang lain dianggap najis. Enggak. Islam menganggap semua kaum muslimin yang menegakkan rukun Islam saudara. Ukhuwah Islamiyah, nggak ada ukhuwah jamaiyah. Lagi perkumpulan jamaah dewi. Sementara Islam jamaah ada ukhuwah yang sedulur jamaah. Sedulur jamaah. Apa? Sedulur Sinorowedi. Maka monggo. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, Anda itu sedang didoktrin. Anda sedang didoktrin, Anda sedang dipahamkan tentang jamaah sehingga Anda berani membela, Anda berani memberikan hartanya, waktunya, pikirannya, tenaganya hanya untuk urusan hiruk pikuk jamaah yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ada ilmu di sana. Peningkatan ibadah tidak, ilmu nggak oleh pinter. Ada seorang ibu-ibu yang mau memondokkan anaknya. Ditanya lah, anakmu pondok nih orang serausah sekolah hai. Engko paling-paling nek pinter engko nek mondok ndak malah yo murtad, ndak timurtad nih. Aneh ke Islam jamaah itu. Suruh mondok biar pinter, sekali pinter dimurtadkan. Aneh. Ini golongan teraneh.
Ya coba pikir. Ngoyo-ngoyo di pondok nih Mekah, di sekolah nih Mekah, sekali pinter pulang dari Mekah, kemudian dibenahi ternyata salah gini-gini, malah dimurtadkan. Itu macam apa itu? Ayo buka akal sehat, akal waras Anda dan akal selamat. Barakallahu fikum jami'an. Ya, selalu demikian saudaraku semua, tetap semangat, salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم